Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Afifah Nurmal Hidayah. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian praktikum fisika yang dibimbing oleh Ibu Mulia Rusmawati, SPD. Dalam video kali ini, saya akan melakukan praktikum fisika terkait salah satu materi pada bab medan magnet, yaitu percobaan Ørsted. Pada tanggal 21 April 1820, seorang ahli fisika asal Denmark bernama Hans Christian Ørsted melakukan suatu eksperimen yang dikenal dengan nama eksperimen Ørsted. Dari eksperimen tersebut, Ørsted mengidentifikasi adanya hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Dalam eksperimen tersebut, Ørsted mendekatkan kawat penghantar yang dihubungkan dengan arus listrik ke kompas jarum. Hasilnya, jarum kompas menyimpang ke arah yang berbeda tergantung pada posisi baterai. Dari hasil percobaan tersebut, Ørsted menyimpulkan bahwa suatu kawat penghantar yang dihubungkan dengan arus listrik akan menimbulkan medan magnet di sekitar kawat penghantar tersebut. Bunyi hukum Ørsted sendiri yaitu, jika suatu muatan listrik mengalir melalui suatu kawat penghantar konduktor, maka di sekitar kawat penghantar tersebut akan timbul medan magnet. Nah teman-teman, untuk membuktikan teori dari percobaan Ørsted tersebut, yuk kita langsung ke percobaannya aja. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 1 buah kompas, 2 buah baterai 1,5 volt, kabel dan 2 penjepit buaya, dudukan untuk baterai, dan lakban. Langkah yang pertama yaitu kita letakkan kompas pada bidang datar. Kemudian kita tunggu hingga jarum kompas berhenti berputar. Pada kondisi ini, jarum kompas mengikuti arah medan magnet bumi. Pada percobaan pertama, kita mendekatkan kabel yang tidak dihubungkan ke baterai pada jarum kompas, dan terlihat bahwa jarum kompas tidak mendapatkan pengaruh apapun. Percobaan kedua, kita menggunakan 1 buah baterai dengan posisi kutub positif pada baterai searah dengan kutub utara pada jarum kompas. Dalam kondisi ini, arus listrik akan mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Kemudian kita dekatkan kabel dan kita hubungkan kedua ujung kabel ke kutub pada baterai. Dan terlihat jarum kompas menyimpang ke arah timur atau ke arah kanan, searah jarum jam. Percobaan ketiga masih dengan 1 buah baterai. Kita ubah posisi kutub positif pada baterai menjadi searah kutub selatan pada jarum kompas. Dalam kondisi ini, arus listrik akan mengalir dari selatan ke utara. Kemudian kita dekatkan kabel ke kompas dan kita hubungkan kedua ujungnya ke baterai. Kita lihat jarum kompas berputar ke arah barat atau ke arah kiri, berlawanan jarum jam. Percobaan keempat, kita menggunakan 2 buah baterai yang telah dihubungkan dengan lakban. Dengan posisi kutub positif pada baterai searah dengan kutub utara pada jarum kompas. Kemudian, kita dekatkan kabel ke kompas dan kita hubungkan kedua ujungnya ke kutub pada baterai. Kemudian kita lihat jarum kompas akan menyimpang ke arah timur dengan simpangan lebih besar dibandingkan menggunakan 1 buah baterai. Percobaan yang kelima, kita akan mengidentifikasi pengaruh jarak terhadap kuat medan magnet yang dirasakan oleh benda. Kita menggunakan 1 buah baterai dengan posisi kutub positif pada baterai searah dengan kutub utara pada jarum kompas. Kemudian kita dekatkan kabel ke kompas dan hubungkan ujungnya ke baterai. Dan terlihat bahwa jarum kompas akan menyimpang ke arah timur. Tetapi ketika kita angkat atau jauhkan kabelnya, penyimpangan jarum kompas akan berkurang perlahan. Semakin jauh jarak kabel dari kompas, maka penyimpangan jarum kompas akan semakin kecil. Nah teman-teman, dari hasil percobaan yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa menarik 5 kesimpulan. Yang pertama, bahwa suatu kawat penghantar yang tidak dihubungkan dengan sumber arus listrik, maka di sekitar kawat penghantar tersebut tidak akan timbul medan magnet, karena tidak ada arus yang mengalir pada kawat penghantar tersebut.
Hal ini dibuktikan pada percobaan pertama, di mana tidak menyimpangnya jarum kompas ke arah manapun ketika didekatkan dengan kawat penghantar yang tidak dihubungkan dengan baterai. Kesimpulan yang kedua yaitu benar tentang hukum Ørsted, bahwa suatu kawat penghantar konduktor yang dihubungkan dengan sumber arus listrik, maka di sekitar kawat tersebut akan timbul medan magnet. Medan magnet sendiri yaitu ruang di sekitar magnet yang masih mendapat pengaruh gaya magnet. Oleh karena itu, suatu benda jika didekatkan pada medan magnet tersebut atau berada pada medan magnet tersebut akan mendapat pengaruh atau efek dari medan magnet tersebut. Nah, pada percobaan kali ini dibuktikan dengan menyimpangnya jarum kompas ke arah kanan atau ke arah timur ketika didekatkan dengan kabel yang dihubungkan dengan kutub pada baterai. Kesimpulan yang ketiga yaitu bahwa arah medan magnet yang dihasilkan akan ditentukan oleh arah arus listrik yang mengalir pada kabel atau kawat penghantar. Hal ini karena arah medan magnet induksi atau medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik akan tegak lurus dengan arah arus listrik yang mengalir pada kabel atau kawat penghantar. Hal ini dibuktikan pada percobaan kedua dan ketiga. Pada percobaan kedua, kutub positif pada baterai searah dengan kutub utara pada jarum kompas. Arah arus listrik yaitu dari kutub positif ke kutub negatif atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Pada percobaan kedua, arah arus listrik yaitu ke arah Selatan. Nah, oleh karena itu, jarum kompas akan menyimpang ke arah timur atau searah dengan jarum jam, yaitu arah ke kanan. Sedangkan pada percobaan ketiga, kita mengubah posisi kutub positif pada baterai, di mana kutub positif akan searah dengan kutub selatan pada jarum kompas. Hal ini menyebabkan penyimpangan jarum kompas ke arah barat atau berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk menentukan arah medan magnet yang dihasilkan, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari akan menunjukkan arah arus listrik yang mengalir pada kabel atau kawat penghantar, sedangkan keempat jari lainnya akan menunjukkan arah medan magnet yang dihasilkan, di mana arah medan magnet ini akan tegak lurus dengan arah arus listriknya. Kesimpulan yang keempat yaitu bahwa semakin besar tegangan listrik yang digunakan, maka akan semakin besar pula arus yang mengalir melalui kabel, karena tegangan berbanding lurus dengan arus listrik. Oleh karena itu, medan magnet yang dihasilkan pun akan semakin besar. Hal ini dibuktikan pada percobaan keempat, di mana penyimpangan jarum kompas akan lebih besar ketika didekatkan dengan kabel yang dihubungkan dengan dua buah baterai dibandingkan dengan kabel yang dihubungkan dengan satu buah baterai. Kesimpulan yang kelima yaitu semakin jauh jarak antara kabel atau kawat berarus listrik dengan jarum kompas, maka pengaruh yang dirasakan atau ditimbulkan oleh jarum kompas akan semakin kecil atau berkurang. Hal ini karena medan magnet yang dirasakan oleh jarum kompas akan semakin lemah ketika jaraknya semakin jauh dari medan magnet tersebut. Hal ini dibuktikan pada percobaan kelima, di mana berkurangnya penyimpangan jarum kompas ketika kabel yang dihubungkan dengan arus listrik tersebut dijauhkan dari jarum kompas. Nah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih yang telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.